Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya hari ini Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Ngopi, edisi kali ini Ngopi spesial. Tentu saja kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat spesial dan juga pastinya luar biasa sekali. Tentang satu isu ataupun juga tema yang pastinya hangat diperbincangkan di khayalak ataupun juga publik. Yang mana pada hari ini pada program Ngopi kali ini Tribuners kita akan membahas mengenai kasus Brigadir J, penegakan hukum versus opini publik. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus polisi dan polisi tembak polisi yang juga menjadi perbincangan di tengah masyarakat, yakni kematian ataupun juga kasus kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat ataupun juga Brigadir J masih menjadi misteri sampai saat ini. Hadirnya beberapa kejanggalan juga membuat para masyarakat untuk terus menganalisa kasus ini atau juga bahkan ikut mengawal perkembangan dari kasus polisi ataupun juga polisi tembak polisi tersebut, yang sampai saat ini terkait dua hal mengenai kasus pembunuhan dan juga pelecehan seksual, yakni dugaan sementara saat ini. Untuk itu hari ini dalam edisi Ngopi spesial kita sudah mengundang pakar hukum pidana yang juga merupakan dosen hukum pidana Universitas Hasanuddin, sudah hadir di studio Tribun Timur, Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum dan selamat sore Pak. Waalaikumsalam dan selamat sore. Baik, gimana kabarnya Pak Amir? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat, ya. Untuk aktivitas gimana nih Pak? Ya, sekarang lagi libur jadi tapi tetap masuk kantor. Oke, libur tapi tetap masuk Iya. kantor ya. Untuk kegiatan di kampus sebagai dosen hukum Iya. terkhusus? Ya, terkhusus sebagai dosen hukum dan kebetulan dipercayakan menjabat jadi wakil dekan di program pasca sarjana. Baik, berarti kegiatan cukup padat juga di sana Pak ya? Lumayan. Lumayan, ini kayaknya agak berat juga buat ngomong ini ya. Baik, seperti yang mungkin Kinan announce di awal nih Pak Amir, kita bakalan bahas tentang kasus yang memang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan karena ditunggu juga nih hasil bahkan perkembangan kasusnya seperti apa. Mungkin mengawali pertanyaan saya untuk Pak Amir sendiri, bagaimana sih mungkin pendapat Bapak soal banyaknya isu-isu seputar kasus tewasnya Brigadir J di rumah Kadif Propaf nonaktif? Silakan mungkin Pak Amir. Ya, kasus ini mencuat setelah jenazah Brigadir Joshua ya, Brigadir J tiba di Jambi 3 hari setelah meninggal, baru publik muncul di publik dan diketahui. Dan pada saat itu Polri, Mabes Polri langsung mengeluarkan statement bahwa terjadi menembak antara ajudan Brigadir J dan Brigadir E di rumah Irjen Verdi Sambo. Dugaan awalnya adalah Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Oke, baik. Sehingga Brigadir E yang menurut berita ya dan press release Polri melakukan tembakan setelah memperingati, akhirnya terjadilah tindak pidana pembunuhan yang pada akhirnya disebut sebagai pembelaan terpaksa. Oke. Nah, berawal dari opini pembelaan terpaksa ini, mungkin sejauh ini Pak Amir bisa dijelaskan apa saja mungkin fakta-fakta hukum yang terjadi dari kasus tewasnya Brigadir J ini? Ya, jadi kalau kita lihat fakta hukumnya, yang pertama adalah dari, ya tentu kita harus percaya dulu kejadian yang dipaparkan oleh Polri bahwa ini betul-betul terjadi penembakan dan ada perlawanan karena ajudan ini mencoba mencederai atau melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ada beberapa hal yang memang ganjil, yang kalau istilah tulisan di koran ya serpihan yang hilang ya.
Oke. Serpihan yang Baik. hilang di kasus Ferdy Sambo ini, yang utamanya yang pertama itu yang mencuat adalah CCTV. Ya. CCTV ini dicari, itu tidak ada, bahkan media yang ingin meliput pun dihalang-halangi. Yang kedua, handphone atau gawai dari, ada 3 handphone malahan Brigadir Joshua itu tidak ada, hilang. Sampai sekarang tidak ditemukan. Yang ketiga adalah hasil autopsi yang sampai saat ini, walaupun sudah ada gambaran ya, hasil otopsi itu dianggap tidak independen. Dengan ya, perlu juga publik ketahui bahwa yang menandatangani otopsi itu kalau tidak salah adalah kemenakan dari keluarga dari Brigadir J ini. Jadi sangat meyakinkan bahwa hasil otopsinya memang adalah terjadi tembak-menembak. Terakhir yang kita saksikan bahwa ternyata bukan hanya luka tembakan yang ada di tubuh atau di badan Brigadir J ini. Ya. Ada juga semacam, ya kalau istilah forensiknya ya tidak menyebut benda apa. Yang jelas ada luka memar, ya semacam berapa senti, itu kan disebut itu kalau ada istilah forensiknya. Kemudian itu di muka ya, di badannya ada kayak luka jeratan di leher, itu semua nampak. Dan itulah yang dipertanyakan oleh publik dengan alasan, kok kemarin kan juga ada kasus tentara ya, tapi tentara ini begitu cepat begitu cepat ditemukan hasilnya. Ini kan sudah berapa minggu, ini belum jelas siapa pelakunya ini. Ini saya kira ini adalah tugas Polri. Begitupun Pak Kapolri sudah menonaktifkan beberapa orang pejabat tinggi polisi. Kemudian terakhir autopsi independen dilakukan dengan melibatkan 4 universitas. Dan yang terakhir ini adalah bahwa Polri menarik perkara ini ke Mabes Polri. Jadi bukan lagi di Polda Metro Jaya. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita mendengar Tribuners, memang beberapa fakta lapangan ataupun juga data-data yang telah tadi disampaikan oleh Pak Amir, memang ada beberapa kejanggalan yang juga telah diberitakan di sosial media maupun juga di beberapa rilis berita, yang tentu saja membuat banyak pertanyaan yang hadir ataupun juga timbul dari beberapa data ataupun juga riset yang telah keluar hasilnya seperti itu. Nah, mungkin Pak Amir melanjutkan dari beberapa data yang Anda tadi sampaikan ataupun juga fakta lapangan. Bagaimana mungkin pendapat Bapak soal opini publik yang juga mencium banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut sampai saat ini? Iya, kasus ini jadi menarik karena melibatkan Irjen Ferdy Sambo ya, yang notabene adalah Kadif Propam, dan isu-isunya beliau adalah calon, ya entahlah calon Kapolri atau calon bintang 3, calon bintang 4, ya dialamatkanlah ke beliau. Akhirnya ada juga isu bahwa beliau ya dibuatkan kasus seperti ini. Cuma kan kita tidak bisa berspekulasi, kita harus berdasarkan fakta. Kalau saya sebagai orang pidana dan kriminologi melihat perkara ini, ya harus kita lihat faktanya. Faktanya bahwa polisi harus betul-betul profesional. Makanya harkat dan martabat Polri dipertaruhkan di sini. Kalau dia tidak berhasil menuntaskan dan membuat masyarakat tidak tenang dan masih mencari-cari, ya ini perlu saya kira Kapolri turun tangan, karena menurut saya fakta-fakta hukum sebenarnya sudah jelas. Bahkan ini terjadi saling lapor ya. Kuasa hukum Ferdy Sambo juga melapor bahwa terjadi pelecehan. Cuma kan permasalahannya kalau orang sudah dilecehkan dan orang itu meninggal, ya tidak bisa lagi dikenakan hukum. Iya, akan terbit namanya SP3. Kemudian terakhir ini kan kuasa hukum dari keluarga
Brigadir J juga melaporkan kasus pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Ya memang sih secara teori kriminologi hampir ya, bukan juga semua, hampir perselingkuhan atau kasus-kasus asmara itu kalau terjadi tindak pidana ujung-ujungnya itu pembunuhan berencana. Kenapa dia disebut pembunuhan berencana? Karena pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana itu bedanya di sisi mana nih Pak? Ada jeda berpikir. Oke. Kalau dia pembunuhan berencana pasti ada jedanya, dia berpikir, dia sudah rancang. Kalau pembunuhan biasa ya tidak ada, ketemu tak mati. Nah, itu yang kalau pembunuhan biasa ini ya, kalau memang betul-betul ini adalah kasus pelecehan, berarti biasanya dugaannya bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Oke, artinya memang di balik kasus ini ada sesuatu yang belum terungkap, yang memang sampai saat ini masih ditunggu juga perkembangannya. Tapi yang menariknya memang seperti yang disampaikan Pak Amir ini, bahwa memang rata-rata mungkin kasus pembunuhan berencana ini, apalagi jika memang akibatnya ataupun juga faktor utamanya asmara, biasanya memang kebanyakan direncanakan Pak ya? Iya, betul. Dari beberapa kasus. Teorinya seperti itu, karena rata-rata orang yang semisal begini, kita lihat katakanlah ada suami istri, ya kalau misalnya buktinya belum kuat, hanya menduga-duga, pasti kan, kalau saya face to face, saya tidak mungkin bisa bunuh ini orang. Coba Anda bisa lihat. Jadi harus dibunuh dari belakang, Pak, jadi ini kan sudah sakit, hati yang sakit akhirnya buat rencana, oh begini caranya. Pasti kalau Anda baca kasus-kasus perselingkuhan banyak seperti itu. Jadi dia rencanakan, kemudian dia melakukan pembunuhan. Kalau dia face to face susah, bisa-bisa dia yang meninggal, kan banyak begitu. Malah kebalik Pak ya? Malah kebalik. Oke. Nah, untuk publik sendiri Pak, mungkin dalam menanggapi hal ini ataupun juga dalam menanti perkembangan kasus ini, kira-kira publik ini harusnya bersikap seperti apa sih? Mungkin tadi kalau untuk Pak Amir sikap secara krematologi nih. Kalau untuk publik sendiri seperti apa dalam menanggapi kasus tersebut? Saya kira publik itu juga tidak bisa bendung ya. Sepanjang polisi tidak menuntaskan ini kasus, saya pikir polisi harus menuntaskan dan menentukan, karena ini sudah ada orang yang meninggal. Dan ada celah-celah yang saya pikir polisi harus jelaskan, karena hasil penyelidikannya ini kan mengatakan bahwa ini Brigadir J ini melakukan pelecehan, sehingga ditegur terjadi tembak-menembak. Ini yang harus diluruskan oleh polisi. Jangan menganggap bahwa dia tidak bisa, apakah bisa dimulai penyelidikan baru. Ini yang biasa terjadi di pidana. Ini kan sudah, polisi nanti dianggap menjilat ludahnya kembali kalau dia mulai lagi penyelidikan. Saya kira tidak. Polisi kalau dia mengerti, ya dia profesional, dia lakukan penyelidikan ulang. Apakah betul-betul secara profesional, ya kita lihat berdasarkan bukti-bukti. Cuma memang beberapa bukti-bukti penting seperti CCTV, sensor untuk melihat keadaan seperti itu hilang, handphonenya hilang, kemudian yang terakhir ini yang mencurigakan juga, kok hanya baru 3 hari baru muncul di publik. Kemudian mungkin Pak ya, ada juga informasi bahwa jeda waktu ini kan ada waktu yang bermain, dinyatakan meninggal itu kalau tidak salah pukul 5 sore waktu Jakarta ya. Posisi istri dari Irjen Ferdy Sambo dan posisi Ferdy Sambo pada saat antara pukul 16 pukul 15 dan pukul 5 itu, ini yang harus ditahu di mana dia. Kalau informasi dari polisi yang kita dapatkan bahwa Irjen Ferdy lagi di kantornya, istrinya lagi di kamar. Itu yang kita dapat. Versi kedua menyatakan bahwa istrinya lagi PCR. Ferdy Sambonya tidak bersamaan dengan istrinya PCR. Ini yang kita tidak tahu. Ferdy Sambo di mana pada saat jam seperti itu. Ini versi ya, versi. Versi ketiga ada juga yang menyatakan bahwa istri dan Ferdy Sambo ada di rumah.
ya kita tidak tahu yang mana betul. Makanya kita tunggu kerja keras polisi menuntaskan ini agar publik tidak bertanya-tanya, tidak membuat pertanyaan yang lebih luas yang tidak siapa sebenarnya otak dari pembunuhan ini. Kalau memang ini adalah tindak pidana, kalaupun tidak memang betul-betul terjadi aksi, kalau istilah pidananya itu adalah non-dure excess, dia adalah pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Baradae. Ya silahkan dibuktikan secara ilmiah dan secara hukum. Oke, baik. Nah, artinya memang dari kejanggalan ini juga hadir beberapa fakta yang memang harus dibuktikan secara hukum untuk juga menentukan hasil dari kasus tersebut atau kasus pembunuhan Brigadir J ini. Nah, mungkin kira-kira untuk Pak Amir sendiri selaku pakar hukum pidana ya, pastinya apa sih mungkin yang harus dilakukan Polri khususnya sebagai institusi penegak hukum, apalagi jika seorang petingginya yang memang terlibat dalam pusaran kasus pidana seperti yang terjadi pada Irjen Verdi Sambo. Pak Amir, silakan. Jadi kalau menurut saya saat ini polisi harus profesional ya, karena hasil otopsi keluar, sebenarnya hasil forensik itu keluar, sebenarnya sudah harusnya membuat terang ini perkara. Karena walaupun ahli forensik bilang ini agak susah karena mayat sudah membusuk, beberapa jenis alat vital sudah berpindah-pindah. Tapi saya pikir pasti polisi atau ahli forensik akan bekerja sama dan akan melihat sejauh mana apakah betul-betul Barada J ini betul-betul hanya terjadi penembakan. Ini yang masalah kalau misalnya ada misalnya semacam luka atau ada benda tumpul, berarti di luar tembakan itu berarti kita bertanya-tanya ada apa. Kalau orang sudah ditembak baru dipukul lagi, berarti itu bukan lagi non-dure excess namanya. Itu sudah pembunuhan, karena non-dure excess itu sejatinya adalah seimbang. Kalau orang sudah tidak berdaya, tidak boleh lagi dipukul, tidak boleh lagi ditembak. Makanya sampai 7 tembakan itu sebenarnya ya, apakah betul-betul itu hanya ceritanya pas kenanya, ya itu yang publik kan juga bertanya, kok terjadi tembak-menembak tapi hanya satu orang yang kena. Konsep yang dibuat ya Pak ya? Iya, tidak seimbang. Artinya memang dari proses penembakan pun sudah terjadi kejanggalan. Itu yang maksud saya publik pertanyakan. Makanya mungkin polisi harus jelaskan kenapa seperti itu. Ya mungkin dengan rekonstruksi boleh kita lihat kemarin itu saya pikir ada rekonstruksi dan memang ada bekas-bekas tembakan antara sebelah menyebelah ya. Cuma yang menjadi pertanyaan, begitu hebat ya Brigadir J ini kan dikenal juga informasinya ya, supaya ini berimbang dia juga jago menembak. Iya, informasinya seperti itu. Barada juga ini dikatakan dua jago, sama-sama jago menembak ya. Sama-sama memiliki skill ya. Skill untuk menembak, dan saya kira tidak gampang juga untuk menjadi ajudan seorang jenderal ya. Pasti dia terlatih. Baik. Oke, ini memang sangat luar biasa sekali Tribuners jika kita membahas kasus Brigadir J yang memang sampai saat ini belum menemukan titik terang dari hasil kasus Brigadir J tersebut yang mungkin sudah hampir sebulan lebih. Nah, kurang lebih sebulan ya. Mungkin di samping itu saya juga ingin menanyakan kepada pakar hukum kita hari ini, yakni Bapak Amir Ilyas, mengenai proses hukum. Kira-kira mungkin Pak Amir, bagaimana sih sebenarnya proses hukum yang harusnya terjadi pada kasus ini yang Anda lihat? Ya, seperti yang dari awal saya katakan bahwa proses hukum ini adalah harus jalan, polisi harus profesional, transparan. Walaupun semisal sudah menonaktifkan orang-orang yang berkuasa, tetapi secara material
saya pikir polisi harus memperlihatkan bahwa dia tidak memihak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, betul. Itu yang harus nampak di publik, karena saya lihat berita-berita ini utamanya ya, tanda kutip, media yang kemarin didapat di sekitar rumah Ferdy Sambo itu kan diambil kameranya kalau tidak salah. Akhirnya secara masif memblow up berita-berita itu. Akhirnya ya mau tidak mau masyarakat pasti terprovokasi. Padahal yang harus diperhatikan ini adalah proses hukumnya, bukti-bukti di lapangan. Kalau semisal bukti awal yang kita dapatkan, yang kita dapat bahwa terjadi tembak-menembak, akhirnya berkembang, kenapa masyarakat mulai curiga? Yang pertama, banyak ya tadi saya bilang ada serpihan-serpihan yang hilang di proses ini. Itu CCTV hilang, kemudian handphonenya Brigadir J hilang, waktu proses pengembalian jenazah atau mayat juga memakan waktu nanti 3 hari baru muncul di publik. Itu semua mengarah ke bahwa ada yang tidak beres. Ini yang menurut saya yang harus dijelaskan oleh Polri, kenapa dibiarkan mengambang seperti ini. Karena pasti orang yang berduka atau keluarga Barata J ini pasti menunggu sampai kapan ini belum ditemukan, siapa, ada apa sebenarnya. Kalau memang ini betul-betul terjadi pelecehan dan terjadi non-due access, hanya pembelaan terpaksa sehingga kasus ini ditutup, ya tutup supaya ini selesai. Itu menurut saya. Dan kalaupun ini terjadi, ya kita lihat bukti-buktinya, fakta-faktanya, baru kita urai lagi. Oke, artinya proses hukum yang harus terus berjalan, pihak kepolisian bahkan Polri yang harus transparansi terhadap jadi publik. harus ada waktu, tidak boleh menurut saya penyelidikan ini mandek sampai di sini. Makanya kita tunggu hasil otopsi. Ini kan kemarin kalau sudah keluar hasil otopsi akan ada mungkin gelar perkara ya. Kalau di istilah polisi akan ada gelar perkara untuk menentukan siapa sebenarnya, apakah ada otak di balik pembunuhan, misalnya ya, di balik pembunuhan Barata Joshua ini, ataukah memang Barata Joshua ini melakukan pelecehan dan sesuai yang diutarakan terjadi tembak menembak, ya sudah selesai di situ. Tidak ada permasalahan saya pikir kalau itu terjadi. Cuma kan setelah ditelisik ada beberapa keganjilan sehingga publik ikut bertanya kenapa seperti ini. Itu yang kita belum tahu bagaimana polisi akan menanggapi. Baik, terima kasih Pak Amir. Dan sepertinya juga memang Pak Amir butuh, Pak Amir maksudnya publik juga dari opini Pak Amir yang disampaikan butuh untuk memang hasil dari semua kejanggalan-kejanggalan dari tragedi pembunuhan ini ya, kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, menyambung mungkin perbincangan kita Pak Amir, seberapa efektif sih mungkin tim yang dibentuk untuk mengungkap fakta dalam kasus ini? Tim khusus yang diberitakan juga yang telah dibentuk dalam mengungkapkan kasus tewasnya Brigadir J. Silakan Pak Amir. Saya kira polisi tidak ada hambatan ya kalau ingin menyelidiki suatu perkara. Alat mereka lengkap, dan di polisi itu saya pikir satu komando, dan di situ orang-orang pilihan, apalagi di bidang yang namanya reskrim ya. Masalah kriminal memang di situ keahliannya polisi dalam hal penyelidikan. Jadi kalau dalam hal penyelidikan untuk menentukan, mencari tersangka atau menemukan barang bukti, ya polisi tidak diragukan lagi. Seharusnya bisa ya? Ya, seharusnya bisa. Sehingga menurut saya polisi harusnya menjelaskan ke publik kenapa handphonenya ini hilang. Misalnya ya, itu yang harus dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa CCTV ini bisa hilang? Bisa hilang juga. Ya, nanti polisi harusnya menjawab, menyelidiki itu. Yang ketiga, menurut saya polisi harus menjawab, oh kok bisa ya
jenazah ini sudah meninggal hari Jumat Beberapa ya. hari, ya. 3 hari baru dimunculkan di publik. Ada apa ya? Ya kita hargai keputusan Kapolri yang menonaktifkan Irjen Verdi Propam, Sambo. ya. Kemudian beliau juga menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan dan Karopaminal di Propam yang memang berperan aktif dalam pengurusan jenazah Barata J. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan polisi segera menemukan titik terang dari perkara ini. Saya hanya mau bahwa jelaskan ke publik kalau memang perkara ini harus ditutup ya tutup, bahwa memang sampai di sini saja. Tidak ada keterlibatan. Tapi kalau ada keterlibatan dan ini betul-betul muncul, ya silahkan. Harus diusut. Ya, harus diusut karena ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ini betul-betul terjadi, tanda kutip ya, terjadi tindak pidana pembunuhan, berarti bukan orang kecil, ini pasti orang besar yang menjadi dugaan-dugaan publik ya. Sehingga saya kira polisi harus bekerja dan secara profesional untuk memberikan argumen hukum, fakta-fakta hukum, sehingga tidak melebar. Dan ini muncul terus di berita. Ya. Mungkin juga ya media bisa menahan diri karena kita nonton televisi muncul lagi. Ya. Hampir tiap hari. Sepertinya menjadi trending topik yang memang selalu membutuhkan jawaban. Publik membutuhkan jawaban dari kasus tewasnya Brigadir J ini sendiri. Tapi Pak Amir, mungkin sebelum kita ke segmen berikutnya, satu pertanyaan yang juga masih terkait dengan pembahasan kita, yakni tewasnya Brigadir J. Mengenai satu hal, yakni Baradae yang memang bahkan sempat ke LPSK untuk untuk mencari ataupun juga meminta perlindungan. Mungkin untuk Pak Amir sebagai pakar hukum, bagaimana sih mungkin melihat hal itu yang meminta perlindungan ke LPSK? Silakan Pak Amir. Jadi sebenarnya siapapun orang itu bisa ke LPSK yang berkaitan dengan kasus, untuk ini namanya juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena Barata ini merasa bahwa dia juga adalah saksi, kemudian juga sekaligus korban, karena sebenarnya dia lagi menjalankan tugas. Jadi dia merasa bahwa jiwanya terancam dari keluarga korban Barata J ini, bahwa ada yang coba mengancam dia, makanya dia minta perlindungan saksi. Itu yang pertama. Secara hukum ya. Tapi secara publik ya banyak juga yang menilai bahwa LPSK ini adalah tempat berlindung, supaya betul-betul kalau LPSK sudah memberikan perlindungan, berarti sudah agak berat kita dijadikan tersangka misalnya. Ada Pak Mio seperti itu, padahal tidak. Kau dilindungi oleh LPSK ataupun tidak, kalau memang secara material Anda melakukan tindak pidana, pasti polisi tetap Anda tindak pidana. Cuma yang berkembang bahwa kalau LPSK sudah melindungi, ya tidak bisa lagi, karena dia dianggap sebagai saksi dan korban. Dan dia adalah sebuah lembaga negara yang memang bahkan selevel dengan lembaga-lembaga lain yang bisa memberikan justifikasi secara hukum bahwa ini bukan pelaku, dia saksi. Makanya LPSK itu sangat hati-hati memberikan pernyataan juga mungkin. Iya, untuk menjadikan dia untuk dilindungi itu perlu asesmen ya, supaya betul-betul ini orang memang perlu dilindungi. Jadi tidak serta-merta langsung mendapatkan perlindungan. Mungkin hal ini juga yang harus dipahami oleh publik, bahwa memang LPSK di sini memang menjalankan juga tugas, karena terbuka untuk semua masyarakat yang memang terkait permasalahan tersebut. Baik, nah berangkat dari LPSK ini sendiri, ini satu pertanyaan dari Kinan yang juga mungkin boleh dibantu untuk diberikan opini dari Pak Amir ya pada hari ini selaku narasumber kita. Apakah memang kasus tewasnya Brigadir J ini sangat rumit untuk diungkapkan? Dan mungkin bagaimana prediksi Pak Amir terkait kasus ini untuk kedepannya kira-kira? Silakan kita Pak Amir. Sih berharap yang pertama kasus ini selesai ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan juga mendapat kepastian, publik juga mendapat
pencerahan. Kemudian yang terakhir prediksi saya adalah kalau misalnya bukti-bukti yang telah terungkap ke publik ya, karena ini tidak bisa lagi disembunyikan, tidak bisa lagi dengan waktu yang sudah cukup lama ya. Waktu cukup lama, mau di bagaimanapun pasti publik akan mengejar terus. Makanya polisi tidak boleh mengambil langkah yang sedikit saja, pasti publik menyoroti. Karena publik image-nya sudah terbentuk, kok ini polisi sama polisi bisa saling membunuh, tidak bisa didapat apa masalahnya. Kemudian yang kedua, menurut saya kalau ini betul-betul adalah terjadi pelecehan, ya maka betul lah bahwa Barata ini adalah betul-betul melindungi atasannya ya. Karena sempat diancam lah istrinya karena dia berteriak. Kalau itu press release awal. Tapi kalau ini terbantahkan nanti dari hasil penyidikan polisi bahwa ada motif lain, misalnya motif asmara sehingga Brigadir J ini dibunuh, maka ya itu yang menjadi pertanyaan. Pasti ada orang atau otak di belakang terjadinya pembunuhan itu. Baik. Terima kasih Pak Amir. Ini memang pernyataan yang secara normatif juga disampaikan oleh Pak Amir terkait kasus tewasnya Brigadir J ataupun juga pembunuhan Brigadir J yang memang kita lihat waktu yang terjadi sudah hampir kurang lebih sebulan ya. Untuk itu mungkin pemirsa Tribuners dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada, kita akan melanjutkan obrolan kita di segmen kedua ini tentu saja mengenai opini publik, Pak. Di awal tadi kita sudah berbincang tentang kasus tewasnya Brigadir J, beberapa fakta yang juga ikut disampaikan. Di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai opini publik sesuai dengan tema kita hari ini mengenai penegakan hukum versus opini publik. Yang seperti kita ketahui bahwa memang opini publik ini akan selalu hadir terhadap satu kasus ataupun juga isu-isu lainnya, Pak Amir ya. Apakah memang menurut Anda ini bisa diberikan opini sebagai Anda krematologi boleh juga, ataupun juga Anda sebagai pakar hukum atau sebagai masyarakat biasa boleh juga nih Pak Amir? Kira-kira mungkin kalau untuk opini publik, apakah memang dapat berpengaruh pada kebijakan publik Pak khususnya? Ya, saya rasa sangat berpengaruh. Di nonaktifkannya Irjen Verdi Sambo itu kan tekanan publik, tidak bisa kita pungkiri. Tekanan publik? Iya, tekanan publik yang terus-menerus memberitakan bahwa ini harus fire, tidak boleh ada dia di situ karena beliau yang akan diselidiki. Akhirnya kan dinonaktifkan. Kemudian yang kedua, yang khusus untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik, kadang secara analogi, secara hukum, dia lebih berkuasa daripada hukum. Itu yang membuat saya kadang beberapa case ya, tidak semua. Beberapa case memang. Beberapa case seperti kasus Irjen Verdi Sambo ini saya kira wajar saja publik mempertanyakan karena serpihan-serpihan itu yang tanda kutip polisi belum temukan. Kenapa CCTV langsung hilang? Handphone Barata J hilang. Ini yang mungkin harus dipertegas oleh Polri. Ini ada apa sehingga ini belum juga lagi situasi waktu pengantaran jenazah. Itu kan banyak keganjilan. Iya, kalau kita baca media cuma ya memang mungkin ya kita tidak tahu sudah ditambah-tambah atau tidak. Karena ya sudah ada juga yang melebih-lebihkan bahwa mayatnya tidak bisa dilihat, tidak diupacarakan, ya pokoknya banyaklah yang akhirnya publik tambah tersorot, terprovokasi, akhirnya polisi juga saya pikir ya, tapi ya polisi kan sudah paham bahwa dia harus profesional, harus transparan juga. Katakan yang benar ya benar, salah ya salah. Kapan tidak, maka citra polisi sendiri yang akan selesai di mata masyarakat. Makanya Pak Kapolri melalui kesempatan ini juga saya sebagai orang hukum
meminta kepada Kapolri dan jajarannya untuk segera menuntaskan kasus ini. Oke, baik. Karena kasus yang lebih rumit dari ini polisi bisa selesaikan. Ini kan kasusnya saya pikir hanya kasus ada tembak menembak, kemudian meninggal dan jelas siapa yang membunuh. Tinggal mau ditahu motifnya apa ini pembunuhan ini. Kalau memang yang tadi saya sebut ini hanya terjadi pembelaan terpaksa, ya selesaikan, sampaikan ke publik supaya tidak berhenti sampai di sini. Kalau memang ada keganjalan, ya selesaikan juga, sampaikan ke publik bahwa ini lagi diproses. Ini kan ceritanya diproses di Kapolres Jakarta Selatan, kemudian naik ke Polda, kemudian ini ditarik lagi ke Mabes. Ya, kita tunggu. Artinya memang kalau kita lihat, apalagi dari kacamata publik ya, memang ini cukup rumit, tapi tidak menutup kemungkinan juga, dan memang seharusnya pihak kepolisian bisa menyelesaikan hal ini. Sesuai mungkin juga opini yang disampaikan oleh Pak Amir pada hari ini dengan pernyataannya, bahwa masih banyak sekali memang keganjalan-keganjalan yang harus diungkapkan, yang harus diselesaikan, apalagi dengan hadirnya fakta-fakta lapangan, yang mungkin sampai saat ini pihak kepolisian pun belum menjawab hal itu, Pak ya, sampai di kurang lebih hampir sebulan kasus ini. Nah, terkait mungkin tewasnya ataupun juga kasus pembunuhan dari Brigadir J Tribuners semua, tentu saja bersama Bapak Amir Ilyas ada beberapa hal yang tadi kita juga perbincangkan mengenai penegak hukum maupun juga hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga opini-opini publik yang hadir. Nah, ini sekarang kita mau membahas mengenai hukum Pak Amir sendiri. Bagaimana sih mungkin Anda menilai proses hukum, atau bagaimana Anda menilai hukum yang ada di Indonesia khususnya? Ya, tanpa kita menafikan Pak Meo ya, mengatakan bahwa hukum itu semakin ke bawah semakin tajam. Semakin ke atas semakin tumpul. Ini yang harus untuk kasus Ferdy Sambo ini ya, karena dia adalah Irjen bintang 2, jadi memang Kapolri harus hati-hati, jangan sampai dia dianggap melindungi anak buahnya atau melindungi anggotanya dari perbuatan-perbuatan tindak pidana. Saya pikir dengan Kapolri mengeluarkan beberapa kebijakan, termasuk sebenarnya ya, ini harus juga diapresiasi ya, bukan kita menyudutkan terus polisi, walaupun publik saya lihat sudah hampir tiap hari memiliki pernyataan-pernyataan yang menyudutkan, bahwa polisi ini sudah memberikan kesempatan kepada 4 universitas untuk melakukan otopsi forensik independen. Saya kira itu langkah maju, bukan lagi dari polisi. Ada 4 universitas ternama ya yang melakukan forensik itu. Andalas, RSCM, Airlangga, dan kalau tidak salah dari Universitas Riau. Itu 4 saya pikir kita tunggu, walaupun ya sudah banyak dan keluarga sudah melakukan konversi pers terkait itu, memastikan bahwa ada luka memar, bukan hanya luka tembakan. Itu yang saya tangkap dari konversi pers keluarganya. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Baik, mungkin Tribuners, itu perbincangan kita yang memang sangat sangat strong sekali ya pada hari ini. Kita lihat dari pernyataan-pernyataan yang hadir di publik, bahkan mungkin bersama Bapak Amir Ilyas selaku pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin yang juga memberikan pernyataan atas fakta-fakta lapangan yang terjadi dengan kasus tewasnya Brigadir J ataupun juga kasus pembunuhan Brigadir J yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, ataupun juga semua orang masih menunggu hasil dari kasus tersebut. Untuk itu Tribuners, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen berikutnya bersama Bapak Amir Ilyas dalam program Ngopi bersama Tribun Timur seusai jeda berikut.
Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, kita kembali di segmen berikutnya. Tentu saja dalam segmen kedua ini masih bersama Bapak Amir Ilyas selaku pakar hukum Universitas Hasanuddin yang juga masih membersamai kita pada segmen kedua membahas mengenai penegak hukum versus publik dalam kasus tewasnya Brigadir J yang sampai saat ini belum terselesaikan juga ataupun juga belum ada titik terangnya. Di awal tadi kita sudah membahas banyak fakta-fakta lapangan dan juga beberapa kasus dan juga mungkin bukti-bukti yang sampai saat ini belum diungkapkan oleh pihak kepolisian yang masih dinantikan juga jawabannya oleh para publik. Untuk itu saya kembali menyapa dulu narasumber kita yang masih membersama kita di segmen kedua. Halo Pak Amir, masih bersemangat di segmen kedua ini? Insya Allah. Insya Allah, tapi semangat Pak ya? Iya. Iya, karena dari tadi kita udah cukup tegang-tegang juga nih, tapi kalau kita lihat juga antusiasme dari para masyarakat warga Kota Makassar, khususnya mungkin Tribuners dan seluruh pemirsa yang menyaksikan live YouTube Tribun Timur dalam program Ngopi hari ini dalam kasus Brigadir J, tentu saja kita lihat ada banyak sekali pertanyaan yang juga masuk Pak. Tapi mungkin Kinan akan, ini cukup banyak juga ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang nanti akan dibantu jawab oleh Bapak Amir Ilyas. Baik, ini cukup banyak Pak, saya agak bingung juga ya. Saya mau mulai dari mana ini? Nah mungkin ini ada satu pertanyaan juga. Polisi mesti ada pengawas atau penyidik lain di luar instansinya. Ini bagaimana Anda mungkin bisa menjawab atau menanggapi hal ini mengenai seharusnya mungkin polisi memiliki pengawas lain di luar instansi. Itu seperti apa mungkin dalam segi hukum? Undang-undang kita belum memungkinkan ya, karena memang di kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita ya harus polisi yang melakukan penyelidikan untuk kasus-kasus tindak pidana biasa. Kecuali tindak pidana khusus, itu boleh bisa kejaksaan, bisa KPK ya untuk seperti korupsi. Tapi untuk tindak pidana ini tidak bisa, karena ketentuan hukum acara pidana kita memang polisi yang mempunyai tugas kewenangan untuk menentukan ini adalah tindak pidana atau bukan. Itu wewenangnya polisi, tidak bisa kita apa-apa di situ. Ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Jadi memang ada beberapa undang-undang ya yang memang pada dasarnya memang adalah kerja polisi seperti ini yang juga sudah diatur. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga sangat berbeda dengan kasus penembakan terhadap istri seorang anggota TNI. Dalam 3 hari sudah dapat mengidentifikasi pelaku, padahal sang eksekutor langsung hilang dari TKP. Ini mungkin beberapa contoh kasus nih, sama yang seperti kita bahas di awal Pak. Ada beberapa space waktu antara waktu kematian Brigadir J dengan diungkapnya, waktu diungkapnya. Ini seperti apa Anda melihat hal ini sendiri Pak Amir? Betul, jadi
sama sebenarnya nyambung dengan pertanyaan pertama ya. Ya. Harus itu yang menjadi catatan untuk Kapolri, jangan membuat publik menaruh curiga berkepanjangan. Ini maksud saya, kalau sudah seperti ini, publik pasti sudah curiga, kok panjang sekali. Itu tentara saling membunuh juga cuma 3 hari sudah selesai, sudah ditahu, sudah terungkap. Ini kok kenapa lama sekali? Akhirnya sekarang masyarakat berpikir sudah harus ada, kalau antar polisi ini yang terjadi tindak pidana sudah harus ada pengawasnya atau sudah harus ada penyidiknya yang lain. Nah, itu berarti harus buat undang-undang yang baru kalau untuk membentuk itu ya. Jadi ini yang dari awal saya bilang, kita menunggu, mudah-mudahan Kapolri dan jajarannya tidak membuat publik menaruh curiga. Betul. Dan semakin panjang waktunya ini. Saya pikir kita tunggu hasil otopsi, walaupun hasil otopsi ini tidak menjelaskan ya bahwa tindak pidana ini tidak. Hasil otopsi ini hanya menjelaskan bahwa oh ini terjadi luka di sini, ada luka tembak di sini, termasuk sama juga dengan saya lupa jelaskan tentang uji balistik ya. Oke. Ini kan terjadi Glock dan apa ya, merek HS. Itu sebenarnya kalau terjadi uji balistik dan ini keluar bahwa memang betul-betul peluru ini dari dia, itu kan bisa ketahuan motifnya apa ini dia pakai, ya penembakan ini dari senjata itu. Nanti kita tunggu juga karena saya lihat Komnas HAM juga ikut masuk. Intinya kalau saya menilai bahwa mudah-mudahan ya prediksi saya salah, harusnya idealnya penyelidikan kasus terbuka seperti ini dan sebenarnya sudah terang benderang, tidak elok rasanya kalau kita mendahului polisi dalam hal menyatakan bahwa ini betul-betul terjadi penembakan atau tidak. Karena kan rumusnya cuma 2. Kalau sesuai polisi konsisten dengan press release awalnya, harusnya bertahan di situ. Sudah selesai, jelaskan kenapa misalnya handphonenya hilang, kenapa misalnya CCTV dimatikan. Itu kan semakin menambah kecurigaan. Kenapa wartawan mesti diusir? Dihalang-halangi. Itu saya pikir Kapolri harus bersama jajarannya harus menjawab, karena kalau tidak ini semakin berkepanjangan, semakin memperburuk citra polisi. Baik. Nah, berbicara tentang citra polisi, ada satu pertanyaan yang juga menarik nih Pak dari Tribuners ataupun juga pemirsa yang menyaksikan Ngopi kita pada sore hari ini. Mungkin bisa dibantu jawab juga oleh Pak Amir. Bagaimana ataupun apa ada kultur hukum, khususnya kultur hukum di Polri ya, yang tentunya mungkin pasti ada pemenangnya atau yang kuat-kuat aja di atas gitu loh. Ini mungkin pertanyaan dari Daniel Pranoto. Nah, mungkin Kinan akan simpulkan secara singkat. Pertanyaannya mungkin bagaimana sih Pak Amir melihat kultur hukum yang ada di negara kita memang sampai saat ini, terlepas dari kasus tewasnya Brigadir J? Kultur hukum kita ya tetap menganut 2 proses of law. Sistem peradilan pidana kita seperti itu. Jadi KUHP dan KUHP saling melengkapi. KUHP mengawasi tentang materi dan KUHP menegakkan aturan apa yang telah dilakukan di KUHP. Jadi sebenarnya hukum kita ya hukum positif, undang-undang. Apa bunyinya undang-undang ya seperti itu. Jadi cuma dalam hal penyelidikan yang dilakukan Kapolri bersama jajarannya ini, ya harusnya ya idealnya ini begitu rumitnya sampai sudah di Mabes Polri. Jadi sudah, kalau kita cerita akademik dari asisten ahli, lektor kepala, ini sekarang yang menyelidiki sudah profesor. Jadi saking rumitnya ya? Saking rumitnya. Ya tadi yang dibilang ya orang dalam, kuat-kuatan, siapa yang kuat atau siapa yang tidak kuat. Ya kita tunggu saja, karena kita tidak bisa juga berandai-andai. Kita hanya melihat secara fakta ada seperti ini,
inilah yang terjadi di negara kita. Makanya saya tekankan ya polisi harus fair. Kalau memang yakin bahwa ini hanya tembak menembak, silakan press release dan berikan kepastian ke masyarakat. Begitupun berikan kepastian kepada keluarga almarhum Brigadir J ya. Kemudian tentu juga ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa keluarga Ferdy Sambo ini sekarang dalam posisi tertekan. Karena kan pasti dia sekarang lagi posisi tertuduh. Apalagi istrinya ya, kalau betul-betul beliau dilecehkan, ya harusnya kita simpatik sama beliau. Ya, tetapi kalau kita lihat konstelasi publik seperti ini, ya ternyata ya tidak, karena terjadinya pembunuhan. Ini yang memang harus dikelopkan, termasuk saksi-saksi ya, tidak gampang merangkai saksi-saksi yang ada pada saat itu. Itu yang kecurigaan, ya tanda kutip ya, kecurigaan keluarga Brigadir J ini, bahwa ini saksi-saksi semua sudah dikondisikan. Makanya 3 hari baru dimunculkan, jadi semua sudah diatur. Itu yang saya kira harus tanggapi oleh polisi, termasuk laporan pengacara ya, sampai pengacara keluarga dari almarhum Brigadir J ini itu diancam, katanya diancam dibunuh. Ini memang semakin menarik. Saya pikir itu yang membuat publik ingin terus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Oke, bahkan perkembangan hasil kasus dari tewasnya Brigadir J ini. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Mungkin kita akan menjawab satu pertanyaan lagi ya, mengingat memang waktu juga, tapi ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik pada live kita pada hari ini, khususnya di program Ngopi, karena memang kasus Brigadir J, penegak hukum versus juga opini publik sesuai dengan tema kita hari ini, menjadi salah satu topik yang paling ditunggu-tunggu nih Pak Amir sama seluruh pemirsa, bahkan Tribuners dimanapun berada. Karena pada hari ini kita memang membahas secara penegak hukum, bahkan juga secara publik. Untuk itu mungkin pertanyaan yang terakhir dari Tribuners yang kita akan dengarkan juga jawabannya, Kinan pilih dulu. Ini memang sudah banyak sekali ya, saya akan scroll beberapa juga. Nah, ini mungkin menarik juga. Ini ada masyarakat hanya butuh kejujuran dalam mengungkap kasus ini supaya kepercayaan publik terhadap penegak hukum pulih kembali. Artinya mungkin memang kalau kita lihat hukum yang ada di negara kita, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Amir di awal, masih perlu beberapa perbaikan. Nah, tapi untuk Pak Amir sendiri selaku mungkin dosen juga yang juga mendidik secara tidak langsung dan juga sebagai pakar hukum pidana yang memang mendalami secara keilmuan mengenai hukum ini sendiri, bagaimana sih mungkin Anda atau hasil evaluasi Anda terhadap hukum yang dijalankan khususnya di Indonesia? Kalau saya secara pribadi ya, secara hukum, saya penyelidikan ulang. Jadi kemarin waktu konversi pers yang tadi saya sebut bahwa harus konsisten atau tidak, polisi harus lakukan penyelidikan ulang, olah TKP ulang, pemeriksaan saksi ulang. Mudah-mudahan Mabes Polri melakukan itu. Harapan Anda? Iya, harapan saya. Karena harapan saya polisi salah tidak akan menutup-nutupi ini. Kita yakini bahwa polisi serius untuk mengungkap kasus ini, yaitu tadi, untuk memberikan kepercayaan kepada publik, silakan penyelidikan ulang. Pemeriksaan saksi, olah TKP, uji balistik, semua silakan ulang kembali. Supaya masyarakat bisa melihat, bahwa memang polisi sudah betul-betul transparan. Saya akui bahwa beliau sudah menonaktifkan Ferdy Sambo dan Kapolres Jakarta Selatan dan Karopaminal itu kita akui. Kemudian yang terakhir ini adalah memberikan otopsi independen ke 4 universitas ternama. Itu saya kira sudah langkah bagus. Cuma sekarang itu tidak berefek kalau
hanya mau berdasarkan data awal yang dimiliki oleh polisi bahwa ini hanya terjadi tembak menembak. Kalau mau fair, silakan penyelidikan ulang. Jadi semua yang menyelidiki dari awal ganti, lakukan penyelidikan ulang, periksa saksi-saksi ulang, semua yang terlibat berdasarkan data dan fakta di TKP itu silakan diulang. Itu saya pikir ya ini hanya saran, solusi dari saya selaku orang hukum. Kalau ingin mendapatkan kepercayaan kembali dari publik, saya kira itu akan cepat. Oke, luar biasa. Ini saya agak apa ya namanya excited, tapi di sisi lain juga rasa ingin tahu saya ini terus ini Pak membara terus ya. Apalagi memang mewakili para Tribuners yang tak henti-hentinya mengirimkan banyak pertanyaan yang memang kalau kita lihat ataupun yang mengikuti obrolan kita di awal Pak, memang kasus ini memang rumit, tapi ada beberapa fakta yang harus diungkapkan, dan juga kalau harapan dari ataupun juga evaluasi dari Pak Amir pada hari ini selaku apa ya pakar pidana hukum juga, bahwa ditindaklanjuti dengan adanya pengulangan. Iya. Tentu saja seperti yang disampaikan. Tapi mungkin ini masih ada satu pertanyaan lagi. Saya kayaknya bertanya terus ya Pak ya, tidak masalah ya. Jadi saya lanjut ya. Iya. Saya kira lumrah lah kalau memang hasil penyelidikan dan penyidikan ada kekeliruan atau ada kesalahan, sehingga perlu diulang oleh polisi untuk melakukan penyelidikan ulang. Ini penting, poin pentingnya adalah bahwa polisi ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ya, itu yang menjadi... Ya, saya tidak bermaksud bahwa press release yang awal itu buang Anda. Tapi maksud saya diperbaiki, diulang. Untuk betul-betul... mengungkapkan. Iya, jadi penyelidikan ulang. Kan sudah ada, dari sebelumnya ada pemeriksaan saksi. Itu diulang, diambil kembali lah. Supaya jangan, ya minta maaf, tanda kutip, jangan dinilai bahwa pada saat Pak Irjen Perdi dan Pak Kapolres dan Karopaminal masih ada. Itu yang ini hilangkan semua itu mulai dari awal. Baru ini kan juga otopsi ada yang baru. Itu di situ kita lihat kalau polisi, mohon maaf, kalau Polri ini mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya, apalagi dengan hadirnya publik yang memang selalu menanti titik terang dari kasus ini, yang memang terus menjadi trending topik jika kita lihat di sosial media maupun juga di media pemberitaan. Baik, terima kasih banyak Pak Amir. Tapi sebelum kita mungkin mengakhiri pada program Ngopi hari ini, yang terakhir mungkin ya, kayaknya dari tadi saya terakhir terus, tapi tidak jadi masalah, ini bisa menjadi informasi menarik juga buat para Tribuners, bahkan semua pemirsa dan juga seluruh warga masyarakat yang menantikan terkait perkembangan kasus dari tewasnya Brigadir J ini. Pak Amir, yang terakhir mungkin, apa sih mungkin harapan Anda ya, khususnya yang juga menjadi closing statement Anda dari hasil evaluasi terkait kasus Brigadir J ini yang sampai saat ini memang banyak publik khususnya ataupun juga penegak hukum, seperti tema kita penegak hukum versus publik pada hari ini, yang menantikan akhir dari kasus ini. Anda sebagai pakar pidana khususnya, silakan menyampaikan closing statement Anda. Ya, semoga kasus ini tetap cepat mendapat titik terang. Kenapa kita perlu cepat mendapat titik terang? Karena ini terkait dengan korban, utamanya keluarga Brigadir J ini, supaya dia tenang, termasuk almarhum Brigadir J ini, dia arwahnya tenang di sana ya, bahwa sudah didapat perkara ini sudah tenang. Kemudian untuk penyidik atau Pak Kapolri dan jajarannya, sekali lagi saya bilang jangan buat kecurigaan yang berkepanjangan. Ya. Kalau begini terus orang pasti curiga, kenapa belum selesai? Saya akan lebih dahsyat lagi, pasti publik akan menilai Polri kalau hasil autopsi uji balistik itu sudah keluar baru belum ditemukan apa titik terangnya. Itu maksud saya menjadi tanda tanya. Tapi kita yakini bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi akan dilakukan secara transparan. Titik poin saya adalah seperti yang tadi saya bilang, penyelidikan dan penyidikan ulang. Itu saja. Oke.
Baik, terima kasih Bapak Amir Ilyas. Kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk narasumber kita pada hari ini. Yang memang jika kita lihat topiknya nih Pak, hari ini menjadi topik terhangat khususnya di Tribun Timur dalam program Ngopi dengan sejumlah pertanyaan yang masuk dalam kolom komentar chat yang mungkin kita tidak bisa jawab satu-satu, tapi silakan untuk menyaksikan obrolan kita di awal mengenai kasus tewasnya Brigadir J dan beberapa info terkait perkembangan kasus Brigadir J yang kami ungkap bersama dan bincangkan dan juga diskusikan bersama pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH. Terima kasih banyak Pak Amir untuk waktu Anda pada hari ini dalam program Ngopi bersama Tribun Timur. Semoga kedepannya juga semakin sukses serta segala harapan kita terkait kasus Brigadir J yang tewas bisa cepat mendapatkan titik terang sehingga publik pun mungkin mendapatkan jawaban atas kejanggalan-kejanggalan yang juga terjadi. Dan tentu saja untuk hukum yang ada di Indonesia memang bisa berjalan sesuai peraturannya dan juga berjalan baik sesuai apa yang kita diskusikan juga pada hari ini, dan harapan-harapan yang pastinya ke depannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Amir, sampai bertemu lagi dalam ruang diskusi berikutnya. Baik Tribuners, itulah obrolan hot topic kita pada hari ini dalam program Ngopi, membahas seputar tewasnya Brigadir J, penegak hukum versus opini publik, yang kami harapkan juga pada program kali ini bisa membantu mengedukasi dan juga menginformasikan seluruh Tribuners dimanapun berada terkait kasus yang memang sampai saat ini kita harapkan sudah mendapatkan titik terang. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH selaku pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin yang juga telah berbincang dengan kita terkait tema kita pada hari ini. Saya Kinan Aulia mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pada hari ini pamit. Terima kasih, sampai jumpa pada program Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners.